Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Aini Mabruhatin NIM 05, Siti Helmihatus Soleha NIM 014, Fani Etana Lestari NIM 50, Musyafa NIM 68, Riana NIM 71 yang akan menjelaskan tentang program linier metode simplex. Pengertian metode simplex yaitu metode penyelesaian program linier dengan banyak variabel dan banyak kendala dengan langkah iterasi yang disesuaikan dengan bentuk tujuan dan kendala. Iterasi adalah tahapan perhitungan di mana nilai dalam perhitungan itu tergantung dari nilai tabel sebelumnya. Metode simplex digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linier. Contoh persoalan optimalisasi keuntungan penjualan bolu pada UKM Caramel Cake. Berdasarkan hasil pengumpulan data diketahui bahwa data produksi bolu dengan rincian sebagai berikut. 1. Bolu brownies memerlukan terigu 1,5 kg, gula putih 2 kg, benzoat setengah sendok, vanil 1 sendok, soda kue setengah sendok, telur 2 kg, dan kakao 180 mg untuk dijadikan 16 bolu brownies dalam produksi 1 hari. 2. Bolu tape memerlukan terigu 1,3 kg, gula putih 1,5 kg, benzoat setengah sendok, vanil 1 sendok, soda kue setengah sendok, dan telur 2 kg untuk dijadikan 10 bolu tape dalam produksi 1 hari. 3. Bolu pisang memerlukan terigu 1,3 kg, gula putih 1,5 kg, benzoat setengah sendok, vanil 1 sendok, soda kue setengah sendok, dan telur 2 kg untuk dijadikan 10 bolu pisang dalam produksi 1 hari. 4. Bolu keju memerlukan terigu 1,3 kg, gula putih 1,5 kg, benzoat setengah sendok, vanil 1 sendok, soda kue setengah sendok, dan telur 2 kg untuk dijadikan 10 bolu keju dalam produksi 1 hari. 5. Bolu pandan memerlukan terigu 1,3 kg, gula putih 1,5 kg, benzoat setengah sendok, vanil 1 sendok, soda kue setengah sendok, dan telur 2 kg untuk dijadikan 10 bolu pandan dalam produksi 1 hari. Bolu marmer memerlukan terigu 1,3 kg, gula putih 1,5 kg, benzoat setengah sendok, vanil 2 sendok, soda kue setengah sendok, dan telur 2 kg untuk dijadikan 10 bolu marmer dalam produksi 1 hari. Bolu Surabaya memerlukan terigu 0,7 kg, gula putih 1 kg, benzoat setengah sendok, vanil 1 sendok, soda kue setengah sendok, dan telur 2 kg untuk dijadikan 4 bolu Surabaya dalam produksi 1 hari. 8. Bolu ketan hitam memerlukan terigu 1,3 kg, gula putih 1,5 kg, benzoat 1,5 sendok, vanil 1 sendok, soda kue setengah sendok, dan telur 2 kg untuk dijadikan 10 bolu ketan hitam dalam produksi 1 hari. 9. Bolu tiga rasa memerlukan terigu 1,3 kg, gula putih 1, kg, soda kue setengah sendok, dan telur 2 kg untuk dijadikan 10 bolu tiga rasa dalam produksi 1 hari. 10. Bolu lapis langit memerlukan 1,8 kg, gula putih 3 kg, vanil 1 sendok, telur 3 kg, pewarna setengah sendok, dan kayu manis setengah sendok untuk dijadikan 12 bolu lapis langit dalam produksi 1 hari. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai persediaan bahan mentah dalam satu harinya. Yang pertama ada tepung terigu sebanyak 15 kg, gula putihnya sebanyak 20 kg, benzoatnya 5 sendok, vanilinya 12 sendok, soda kuenya 6 sendok, kemudian telurnya itu 25 kg, kokoanya 200 mg, kemudian pewarnanya 2 sendok, dan yang terakhir ada kayu manis sebanyak 2 sendok. Nah, untuk harga penjualan tiap bolu itu memiliki harga jual yang berbeda-beda. Misalnya pada bolu brownies dan bolu ketan hitam itu dengan harga 30.000. Kemudian untuk bolu tape, bolu pisang, dan bolu keju dengan harga 25.000. Kemudian untuk bolu pandan itu dengan harga 27.000. Kemudian untuk bolu marmer, bolu tiga rasa, dan juga bolu lapis legit itu dengan harga 32.000. Dan yang terakhir ada bolu Surabaya dengan harga 36.000. Nah, sebelum dimasukkan ke tabel, kita harus melakukan perhitungan dengan mengalihkan harga penjualan dengan keuntungan dari penjualan tersebut, yaitu sebesar
20%. Misalnya pada yang nomor 1 atau bolu brownies itu kan dengan harga 30.000, maka dikalikan dengan keuntungan dari penjualannya sebesar 20%, 30.000 dikalikan dengan 20% menghasilkan 6.000. Kemudian untuk bolu tape, bolu pisang, bolu keju 25.000 dikalikan dengan 20% menghasilkan 5.000. Begitu seterusnya sampai nomor 10. Sebelum dimasukkan ke dalam tabel literasi, alangkah baiknya masalah-masalah tersebut dimasukkan atau dibuatkan ke dalam tabel produk, kendala, dan juga kapasitas. Nah, hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan kita dalam proses perhitungan. Yang selanjutnya, kita memasukkan angka atau besaran bahan baku, kapasitas, dan juga keuntungan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Misalnya pada bolu brownies itu memerlukan 1,5 kg tepung terigu, 2 kg gula putih, setengah sendok benzoat, 1 sendok vanili setengah atau 0,5 sendok soda kue, 2 kg telur, dan juga 180 mg kokoa, dan seterusnya. Nah, untuk kapasitas perharinya yaitu untuk tepung terigu sebesar 15 kg, gula putihnya 20 kg, benzoatnya 5 sendok, vanilinya 12 sendok, soda kuenya 6 sendok, telurnya 25 kg, kokoanya 200 mg, pewarnanya 2 sendok, dan kayu manisnya sebesar 2 sendok. Untuk keuntungannya sudah dilakukan perhitungan sebelumnya. Misalnya pada bolu brownies itu harga jualnya sebesar 30.000 dikalikan dengan keuntungan dari harga jualnya sebesar 20%, berarti 30.000 dikalikan dengan 20% menghasilkan 6.000. Begitu seterusnya. Nah, yang selanjutnya yaitu kita ke analisis data. Berdasarkan identifikasi dari masalah-masalah tersebut, selanjutnya dibuatkan ke dalam formulasi matematisnya. Untuk menentukan formulasi yang tepat dari data-data tersebut, menggunakan simbol B1, B2, B3 sampai dengan B10 dan juga Z. Nah, di mana B ini merupakan permisalan dari jenis-jenis bolu dan Z-nya adalah keuntungan. Misalnya pada B1 itu adalah penjualan bolu brownies, kemudian B2-nya itu penjualan bolu tape, dan seterusnya. Kemudian untuk Z maksimalnya yaitu jumlah keuntungan yang diperoleh dari penjualan seluruh bolu. Nah, berdasarkan data tabel sebelumnya dapat dibuat formulasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi tujuan. Nah, tujuan yang ingin diperoleh dalam model penelitian ini yaitu untuk mencapai keuntungan yang maksimum dari hasil penjualan bolu. Berikut ini adalah formulasinya. Z sama dengan 6000 B1 plus 5000 B2 plus 5000 B3 plus 5000 B4 plus 5400 B5 plus 6400 B6 plus 7200 B7 plus 6000 B8 plus 6400 B9 plus 6400 B10. Nah, nilai kanan dalam fungsi tujuan ini harus bernilai 0, sehingga fungsi tujuan akan diubah ke dalam fungsi implisit dengan menggesernya ke arah kiri. Jadi formulasinya menjadi Z min 6000 B1 dikurangi 5000 B2 dikurangi 5000 B3 sampai seterusnya sama dengan 0. Nah, koefisien dari B1 ini didapat dari bolu brownies disimpulkan B1 kan. Nah, hasil penjualan dari bolu brownies ini 30.000. Nah, hasil keuntungannya hanya 20%-nya. Jadi 30.000 dikali 20% sama dengan 6.000. Jadi 6.000 B1 ini dapat dari keuntungan 20% dari hasil penjualan. Seperti itu dan seterusnya. Yang kedua yaitu fungsi kendala. Fungsi kendala pada pembuatan bolu yaitu terkait dengan bahan mentah yang tersedia, mulai dari tepung terigu sebanyak 15 kg, gula putih 20 kg, benzoat 5 sendok, vanili 12 sendok, dan seterusnya seperti pada gambar di samping. Nah, data tersebut diformulasikan ke dalam bentuk pertidaksamaan linier karena tujuan dari model penelitian ini untuk mendapatkan keuntungan yang optimum dari hasil penjualan. Maka pertidaksamaan liniernya menggunakan simbol kurang dari sama dengan, menjadi seperti di bawah ini. Nah, opsi A sampai I. Opsi A ini menunjukkan fungsi kendala dari tepung terigu sampai seterusnya sampai opsi I, yaitu fungsi kendala dari kayu manis. Nah, fungsi kendala A dari tepung terigu.
1,5B1 plus 1,3B2 plus 1,3B3 plus 1,3B4 plus 1,3B5 plus 1,3B6 plus 0,7B7 plus 1,3B8 plus 1,3B9 plus 18B10 kurang dari sama dengan 15 dan seterusnya. Nah, fungsi kendala tersebut diubah ke dalam persamaan linier dengan menambahkan variabel slang. Variabel slang sendiri itu ialah variabel yang ditambahkan ke dalam model matematik untuk mengkonversikan pertidaksamaan menjadi persamaan. Nah, berikut ini adalah hasil dari pengkonversan ke dalam persamaan linier. Opsi A melambangkan fungsi kendala dari tepung terigu sampai seterusnya ke opsi E, yaitu fungsi kendala dari kayu manis. Opsi A 1,5B1 plus 1,3B2 plus 1,3B3 plus 1,3B4 plus 1,3B5 plus 1,3B6 plus 0,7B7 plus 0,3B8 plus 0,3B9 plus 18B10 plus S1 sama dengan 15. Begitu juga seterusnya. Nah, opsi A ini ditambahkan variabel slang yaitu S1. Kemudian opsi B ditambahkan variabel slang S2 sampai seterusnya. Seperti itu. Setelah kita menentukan persamaan linier dengan menambahkan variabel slang, maka kita formulasikan angka-angka tersebut ke dalam tabel literasi. Pada tabel ini kita hanya memasukkan koefisiennya saja. Seperti pada baris Z atau fungsi tujuan, kita masukkan 1, pada B1 ada min 6.000, B2 min 5.000, B3 min 5.000, B4 min 5.000, begitu pun seterusnya. Sedangkan pada fungsi kendala yang pertama di kolom Z itu 0 karena pada fungsi kendala yang pertama itu tidak ada. Jadi kita nolkan saja. Pada di B1 itu ada 1,5, B2 ada 1,3, B3 ada 1,3, begitu pun seterusnya. Dan di sini di S1 juga ada 1 karena terdapat variabel S1 di fungsi kendala yang pertama. Sedangkan di S2 sampai S9 itu tidak ada. Kita nolkan saja karena memang tidak ada variabel S2 sampai S9. Kemudian di S2 juga sama, tidak ada fungsi tujuannya. Di B1 ini ada 2, di B2 ada 1,5, di B3 ada 1,5. Variabel-variabel yang tidak ada itu kita nolkan saja. Untuk langkah-langkah selanjutnya itu sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya kita menjelaskan kolom kunci dan baris kunci. Pertama, kita harus menentukan kolom kunci. Untuk menentukan kolom kunci, kita melihat di fungsi tujuannya atau di baris Z. Nah, di baris Z itu kita mencari angka yang bernilai negatif terbesar. Nah, di sini kan angka yang bernilai negatif terbesar itu min 7.200. Jadi angka-angka yang lurus dengan min 7.200 ke bawah itu merupakan kolom kunci. Selanjutnya baris kunci. Sebelum kita menentukan baris kunci, kita harus menentukan indeksnya terlebih dahulu. Untuk menentukan indeks, kita harus membagi nilai kanan atau kolom NK dengan kolom kunci. 0 dibagi min 7.200 sama dengan 0. 15 dibagi 0,7 sama dengan 21,4. 20 dibagi 1 sama dengan 20. Begitu pun seterusnya. Setelah itu kita menentukan angka positif terkecil. Dan di situ kan ada 10. Berarti angka-angka yang lurus dengan 10 ke samping itu merupakan baris kunci. Setelah itu kita menentukan angka kunci. Nah, angka kunci ini terletak di perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Nah, di situ kan yang angka terletak pada perpotongan kolom kunci dan baris kunci itu 0,5. Berarti 0,5 merupakan angka kuncinya. Setelah kita menentukan kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci, kita harus mengubah nilai-nilai baris kunci. Untuk mengubahnya, kita harus
membagi nilai-nilai di baris kunci semula dengan angka kunci. Misal di situ disebutkan bahwa di baris kunci semula ada pada Z itu 0, di B1 ada 0,5, B2 0,5 dan seterusnya. Kemudian kita bagi angka-angka tersebut dengan 0,5 sehingga di Z menghasilkan 0. Terus di B1 menghasilkan 1 karena 0,5 dibagi 0,5. Di B2 juga 1 karena 0,5 dibagi 0,5 sehingga kita menemukan nilai baru baris kunci seperti yang ada pada tabel. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai baris baru. Setelah kita tadi mengubah nilai-nilai pada baris kunci, kita akan mengubah nilai-nilai selain dari baris kunci sehingga nilai-nilai kolom kunci itu menjadi 0. Nilai kolom kuncinya itu kan B7. B7 itu semuanya akan menjadi 0 kecuali yang berada pada baris kunci. Baris kuncinya itu yang lurus dengan S3 itu merupakan baris kuncinya. Nah, untuk membuat baris baru, kita yang pertama yaitu mengubah dari baris ke Z. Nah, kita fokuskan dulu pada baris ke Z, di mana rumus baris baru yaitu baris lama dikurangi dengan koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Nah, untuk yang kolom Z, yang baris Z maksudnya, itu baris lamanya itu yang min 6000 yang ada pada kolom B1. Jadi kita di sini tuh fokus pada baris Z, kolom kunci atau B7 dan juga baris kunci atau S3. Nah, untuk yang baris lama itu yang B1 itu di sini tuh disimbolkan dengan huruf A dan B2 itu disimbolkan dengan huruf B2. Nah, cara pengerjaannya itu baris lamanya pada B1 itu kan min 6000 dikurangin dengan koefisien angka kolom kunci. Nah, koefisien angka kolom kunci ini berada pada kolom kunci yang berada pada baris Z. Nah, itu nilainya kan min 7200. Jadi itu dimasukin ke rumusnya, dikalikan dengan 1. Nah, 1 ini merupakan nilai pada baris kunci yang berada pada kolom B1. Nah, cara pengerjaannya itu dikurangi min 6000 dikurangi min 7200 kali 1, itu hasilnya diketahui 1200. Nah, untuk yang B ini kan B2, kolom B2. Cara pengerjaannya sama, yaitu baris lamanya itu kan min 5000 dikurangin dengan min 7200. Kenapa dikurangi min 7200? Karena koefisien angka kolom kuncinya itu berada pada baris Z. Dan untuk nilai baris baru kuncinya itu dikalikannya yang berada di baris kunci dan berada pada kolom B2. Kalau misalnya tadi yang B1 itu nilai baris baru kuncinya itu dikalikan yang lurus B1 di kolom B1, maka untuk yang B2 itu dikalikannya dengan yang berada pada kolom B2. Begitupun dengan B3. Nah, untuk baris lamanya yaitu kan min 5000 dikurangin dengan min 7200, itu koefisien angka kolom kuncinya yang berada pada baris Z dan berada di kolom kunci, yaitu min 7200 dikalikan dengan 1. 1 ini nilai pada baris kunci yang berada pada kolom B3. Jadi kalau misalnya nanti mengerjain yang B4, itu nanti yang nilai baris kuncinya itu yang lurus dengan kolom 4 di baris S3 gitu. Nah, kalau misalnya nanti selesai mencari keseluruhan dari baris Z, dari kolom Z sampai dengan kolom NK, nah itu kemudian di bagian slide paling bawah, nah itu merupakan baris barunya. Jadi setelah melalui proses perhitungan, nah itu merupakan baris barunya yang nanti akan digunakan untuk mencari keuntungan optimumnya. Dan setelah mencari pada baris Z, baris baru pada baris Z, selanjutnya itu kita mencari baris baru pada baris S1 sampai dengan S9, kecuali S3. S3 itu tidak perlu dikerjakan karena S3 itu merupakan baris kuncinya.
Nah, untuk yang S1 itu untuk baris lamanya kita luruskan dengan yang baris Z. Untuk baris lama itu maksudnya itu 1,5 dikali dengan koefisien angka kolom kunci itu yang segaris dengan S1. Kalau misalnya tadi yang segaris dengan Z itu min 7.200 di koefisien angka kolom kunci, maka untuk yang S1 koefisien angka kolom kuncinya itu 0,7. Begitupun dengan S2 nantinya. Jadi itu kayak mengikutin barisnya yang di bawah kayak gitu. Dan pengerjaannya itu sama dari S1 sampai dengan S9 gitu. Setelah kita tadi selesai dalam melakukan perhitungan untuk mencari baris-baris baru, kemudian baris baru yang telah ditemukan itu, yang telah diperoleh, itu digabung menjadi satu dari baris Z sampai dengan S9 menjadi satu tabel. Dan diketahui pada tabel di atas, yaitu nilai Z itu sudah tidak ada lagi yang bernilai negatif. Jika sebelumnya itu nilai Z ada yang bernilai negatif, maka setelah dikerjakan melalui perhitungan untuk menjadi baris baru, baris Z yang ada pada tabel di atas itu tidak ada lagi yang bernilai negatif, sehingga tidak dapat dioptimalkan lagi. Jika misal nanti nilai Z-nya masih ada yang bernilai negatif, maka kita harus melakukan langkah untuk perhitungan kembali mencari baris barunya atau iterasi istilahnya. Nah, karena di sini yang kita kerjakan itu sudah tidak ada yang bernilai negatif, maka dapat diketahui bahwa keuntungan maksimum yang diperoleh pada usaha penjualan bolu UKM Karoma Cake dalam satu hari dari perhitungan dengan menggunakan metode simplex yaitu sebesar 72.000 per harinya. Jadi bisa dilihat pada kolom NK bahwa keuntungan maksimumnya dalam satu harinya itu sebesar 72.000. Demikian yang dapat dijelaskan mengenai metode simplex dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.